Polisi meringkus seorang oknum Satpol PP Provinsi Kalimantan Selatan karena membunuh mantan istri. Pembunuhan dipicu tatapan mantan istri kepada pelaku. Pelaku yang sempat kabur usai membunuh korban akhirnya diringkus anggota polisi Polsek Banjarmasin Utara. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah mertua korban di Komplek Perkasa Indah, Banjarmasin, Jumat 5 Februari 2021. Saat itu pelaku menemui anaknya yang tinggal bersama dengan mantan istrinya. Hanya karena tatapan korban, pelaku kemudian naik pitam. Pelaku beberapa kali menusuk tubuh korban dengan pisau yang sering dibawanya. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Oh, memang sudah lama kesal sama Bang? Sebelumnya sudah ada masalah atau enggak ada? Cerainya berapa lama, Bang? Mungkin 1 tahun. 1 tahun. Kenapa? Bapak ini yang sepertinya kurang setuju atau kurang berkenan. Pihak korban juga merasa kurang setuju sehingga langsung dihabisi. Ini merupakan hal yang perlu kita. Berebut uang saat pesta minuman keras bersama, seorang pria di Buleleng, Bali tewas dibunuh temannya sendiri. Tersangka juga tersinggung dengan perkataan kasar korban padanya. Warga Banjar, Dinas Munduk Desa Banjar, Buleleng, Bali digemparkan dengan tewasnya Kadek Sutarjana di halaman rumahnya. Jasad korban ditemukan istrinya tergeletak bersimbah darah. Kadek Sutarjana meregang nyawa usai berkelahi dengan temannya sendiri saat berpesta minuman keras di halaman rumahnya. Istri korban berusaha melerai perkelahian namun tidak berdaya hingga meminta bantuan warga. Namun saat warga berdatangan, korban sudah tewas dan pelaku melarikan diri. Aparat Polsek Banjar yang datang ke lokasi menyita kayu pecahan pot serta botol miras sebagai barang bukti. Sementara jasad korban kemudian dibawa ke instalasi forensik RSUD Buleleng untuk keperluan autopsi. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap Ida Kadek Suarsana alias Lempok, tersangka pembunuhan Kadek Sutarjana. Lempok diciduk saat kabur dan bersembunyi di rumah kakaknya di kawasan Bubunan. Peristiwa ini berawal saat tersangka dan korban berpesta minuman keras bersama di halaman rumah korban. Saat dalam kondisi mabuk, keduanya terlibat cekcok dan berebut uang. Selain itu, tersangka juga tersinggung karena korban berkata kasar. Saat berkelahi, tersangka berkelit dan merebut kayu yang digunakan korban untuk menyerangnya dan langsung membalas memukul hingga korban tewas. Memang terjadi sempat dorong-mendorong di antara mereka. Kemudian si pelaku berkelit dan dipukul balik oleh si korban itu. Sempat ada yang dipukul pakai pot? Enggak, pakai alat pemukul itu saja. Terus maaf di sana, walaupun saya ini nggak bersalah, tetap saya merendah sama dia. Kok dia kejam kayak gitu? Ini udah dalam kondisi mabuk berat? Enggak, saya masih kontrol. Masih kontrol. Kena pukul? Siapa? Bapak? Udah 6 kali. 6 kali terakhir saya sabit dia. Maksudnya kata-kata saya ini nyapu dia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Buleleng dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Polres Sunggal meringkus pelaku pemalakan terhadap sopir truk yang fotonya viral di media sosial. Dalam melancarkan aksinya, pelaku kerap mengancam korban menggunakan pedang samurai. Sebuah foto yang menunjukkan pemalakan menggunakan pedang samurai viral di media sosial. Aksi pemalakan terhadap sopir truk ini terjadi di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk meredam keresahan warga, Polsek Sunggal langsung menangkap komplotan pelaku. 5 pelaku pemalakan diamankan beserta barang bukti sebilah pedang samurai. Pemerasan sering dilakukan pelaku terhadap sopir yang tengah melintas di Jalan Kompos kilometer 12 Kecamatan Medan Sunggal. Target dari mereka ini orang yang melintas di jalan tersebut ya. Biasanya yang mereka targetkan supir-supir truk, kendaraan bermotor yang membawa barang untuk mereka minta uang. Barang bukti yang kita amankan tadi
Akibat perbuatannya, komplotan pelaku pemalakan liar ini akan dikenakan pasal 368 dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang pasien melaporkan dokter kandungan RS Buah Hati Ciputat ke polisi. Dokter diduga malpraktek dan mengakibatkan pasien lumpuh pasca melahirkan. Kasus bermula saat Yuliantika melahirkan melalui operasi sesar pada 18 Februari 2020. Sebelum melahirkan, Yuliantika dalam keadaan sehat, diketahui dokter menyuntikkan anestesi sebanyak lebih dari 12 suntikan sehingga mengenai saraf tulang belakang yang mengakibatkan cacat secara fisik. Atas insiden tersebut, mediasi sebanyak 3 kali bersama pihak rumah sakit dan Kementerian Kesehatan telah dilakukan. Namun Direktur Rumah Sakit Buah Hati Ciputat tidak bersedia memenuhi proposal kompensasi. Dari sini sampai ujung kaki itu belum ada rasa. Nah, dia pun BAB-nya itu masih belum juga bisa merasakan, sama buang air kecil itu belum bisa merasakan. Udah mau 1 tahun sini saya yang yang ngawat menjaga gitu ya kan. Jadinya begitu banyak suntikan anestesi yang dikenakan dengan Dokter Elizabeth. Kita mengutamakan korban. Apa itu? Yaitu keadilan berupa ganti rugi misalnya. Kita selalu mengupayakan supaya ada pengobatan medis, pertanggungjawaban medis kepada korban supaya korban pulih kembali, bisa berjalan kembali sebagaimana sebelum dia masuk ke rumah sakit, sebelum kejadian itu. Pembunuhan balita oleh ibu dan kekasih gelapnya sudah direncanakan untuk menutupi aib. Korban bukan anak hasil pernikahan sah dengan suaminya. Mana PRT Ijal? Usai sudah pelarian seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 9 bulan. Ia ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di Desa Batu Sulu, Lampung Selatan. Polisi juga menangkap pria selingkuhan ibunya di tempat terpisah di Kelurahan Talang, Lampung Selatan. Keduanya mengakui perbuatan telah membunuh balita dengan meminumkan paksa ramuan khusus dan membekapnya hingga meregang nyawa. Pembunuhan ini sudah direncanakan keduanya untuk menutupi aib. Korban bukan anak hasil pernikahan sah dengan suaminya, melainkan darah daging dari pria selingkuhannya. Ini sudah merencanakan 2 bulan sebelumnya karena mereka sudah terindikasi masyarakat di sebelahnya, tetangga-tetangganya bahwa ada skandal perselingkuhan. Kemudian dia berencana untuk menghabisi daripada anak korban, karena anak korban ini mirip sekali dengan pelaku. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Teluk Betung Selatan untuk diperiksa intensif terkait perbuatan kejinya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Polres Nias Selatan, Sumatera Selatan terus menyelidiki penemuan jenazah bocah di dalam karung goni. Korban merupakan anak kepala desa di Kecamatan Lahusa, Nias Selatan. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Petra Deswinda Sari Laila disemayamkan di rumah duka. Korban yang berusia 7 tahun ditemukan tewas di dalam karung. Saat ini polisi terus menyelidiki kematian bocah yang merupakan anak kepala desa di Kecamatan Lahusa, Nias Selatan. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya polisi menemukan jasad Petra Deswinda Sari Laila di dalam karung yang diletakkan di semak-semak di pinggir jalan di Desa Bawaziono, Kabupaten Nias. Bocah 7 tahun itu sebelumnya hilang sejak Senin lalu. Jasad putri dari Masarudin Laila yang juga kepala desa Hili Oro II itu ditemukan 1 km dari rumahnya. Saya pikir kelapa, itu saya buka, saya lihat kaki, langsung saya berteriak sama kawan-kawan. Nah, disitulah kami kumpul semua, kami angkat ke atas. Nah, pada saat ditemukan korban seperti apa kondisinya? Ada luka atau apa gitu dulu? Kalau soal luka itu saya tidak tahu karena dia posisi dalam karung.
Itu berapa lama korban dicari oleh keluarga sendiri? Kalau dari keluarga mulai dari semalam, tapi kalau pagi ini sekitaran kurang lebih setengah jam. Hasil pemeriksaan sementara korban mengalami luka di bagian depan wajah dan diduga luka akibat senjata tajam. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalasi, iNews melaporkan. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Nias Selatan AKBP Arke Furman Ambat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Iya, Pak Kapolres, langsung saja tindak lanjut atas kasus ini seperti apa? Tindak lanjut dari Polres Nias Selatan sendiri dalam menghadapi kasus penemuan mayat seorang anak perempuan berumur 7 tahun yang kami terima pada hari Selasa kemarin. Kami sudah melakukan olah TKP. Kemudian kami membawa korban ke Puskesmas Lahusa untuk dilakukan visum-et-repertum. Saat ini kami sedang sudah mengamankan 1 orang yang sementara kita duga sebagai pelaku dari pembunuhan tersebut. Kita lagi melaksanakan proses pemeriksaan yang intensif untuk mengetahui motif apa yang menjadi motif dilakukannya pembunuhan tersebut. Yang bersangkutan sudah berstatus tersangka artinya, Pak? Belum kita tetapkan sebagai tersangka, tapi kita sudah patut kita duga sebagai terduga pelaku pembunuhan. Oke. Siapa beliau, Pak? Inisialnya AL, umur 47 tahun, yang bersangkutan tetangga dari korban. Apa bukti-bukti yang membuat polisi kemudian menduga AR sebagai pelaku? Kita mendapat informasi dari masyarakat yang ada di desa tersebut untuk korban kapan terakhir dilihat, yang melihat korban terakhir di mana. Kemudian ada juga informasi dari saksi-saksi yang menyatakan bahwa korban terakhir bersama pelaku. Kapan tepatnya Pak korban terakhir dilihat oleh saksi mata? Jadi hari Senin itu sore, 3 orang tua korban sedang menuju ke Teluk Dalam. Jadi korban itu terakhir meminta jajan kepada orang tuanya, tidak mengikuti orang tuanya pergi ke Teluk Dalam, tapi minta jajan untuk tinggal di rumah. Kemudian sekitar jam 5 itu ada yang melihat korban menuju ke arah rumah yang kita duga sebagai pelaku. Dan ternyata dari informasi dari anak dan cucu pelaku bahwa korban memang bersama-sama mereka di rumah pelaku. Sampai kemudian ada informasi bahwa korban tidak kembali ke rumah. Ya. Apakah penyidik kira-kira sudah bisa merangkai dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korbannya, Pak? Saat ini penyidik dari Polres Nias Selatan sedang melakukan pemeriksaan secara intensif kita untuk mendalami apa motif yang menjadi motif dilakukan pembunuhan oleh yang kita duga sebagai pelaku. Mudah-mudahan paling lambat besok pagi kita sudah bisa menetapkan status dari yang kita duga pelaku ini. Seperti apa Pak hubungan terduga pelaku dengan keluarga korban ini? Hubungannya satu marga, korban dengan pelaku. Masih ada hubungan keluarga, artinya Pak selain keluarga. bertetangga? Iya, masih ada hubungan keluarga karena dari satu kampung itu masih ada hubungan famili semuanya, hubungan keluarga. Oke, selain mengungkap motif, tentu saja modus juga penting untuk diungkap dalam olah TKP yang sudah dilakukan. Apa bahan-bahan yang didapatkan oleh penyidik, Pak? Kita sudah mengumpulkan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara berdasarkan hasil dari hasil visum dari Puskesmas kemarin, apa yang menyebab kematiannya korban. Itu kita sudah kumpulkan barang-barang buktinya, karena ada luka di kepala yang berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan batu. Oke, ada luka akibat benda tumpul ya Pak yang mengakibatkan kematian. Ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktu Anda berbincang bersama kami AKBP Arke
Kapolres Nia Selatan, kami berharap bahwa proses hukum berjalan secara adil di sana.